Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, jumpa lagi dengan Bunda Ais. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, bermacam-macam pekerjaan, pembelajaran 2 dan 3. Selamat belajar. Anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan terperinci. 2. Setelah membaca teks tentang makna sila pertama, siswa mampu memberikan contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3. Setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan sifat-sifat tokoh dan membandingkannya dengan terperinci. 4. Setelah membaca teks, siswa mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar mereka dengan terperinci. Anak soleh dan soleha, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar burung Garuda sebagai lambang dari negara kita. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi, Pancasila memiliki arti 5 dasar. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia, di mana semua hukum yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Lambang Pancasila adalah burung Garuda. Anak soleh dan soleha, pada burung Garuda terdapat simbol-simbol Pancasila. Mari kita ingat kembali apa saja simbolnya dan bagaimana bunyi dari Pancasila. Sila pertama, simbolnya adalah bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, simbolnya adalah rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, simbolnya adalah pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Kalian masih hafal kan apa saja simbol dan bunyi dari Pancasila? Setiap sila dari Pancasila memiliki makna yang berbeda. Mari kita lihat apa saja makna dari sila pertama. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 4. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. 5. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing
dan beribadah menurut agamanya. Anak soleh dan soleha, sekarang kita lihat apa saja makna dari sila pertama Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contohnya. 1. Makna dari sila pertama yaitu pengakuan, kepercayaan, dan keyakinan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diakui dengan ketakwaan pada Tuhan. Makna yang kedua adalah taat dalam beragama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Makna yang ketiga adalah kebebasan dalam beragama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga toleransi atau saling hormat menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Makna yang keempat adalah saling menghormati dan menghargai. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum. Misalnya kerja bakti atau gotong royong di desa. Kalian boleh mencari makna dan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya. Anak soleh dan soleha, apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Pengetahuan apa yang harus mereka miliki? Seorang arsitek memiliki kemampuan dalam menggambar rancangan bangunan. Bangunan yang dirancang bisa berupa rumah, gedung, sekolah, dan lain-lain. Bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai baik. Salah satu nilai-nilai itu adalah jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Coba bayangkan jika ukuran bangunannya tidak sesuai. Apa yang akan terjadi? Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Seorang arsitek biasanya menggambar bangunannya di dalam kertas berpetak dengan secara detail. Mari kita lihat contoh gambar yang sudah dibuat seorang arsitek. Seorang arsitek menggambarkannya menjadi sebuah gambar 3 dimensi. Anak soleh dan soleha, dalam menjalankan setiap profesi, kita juga harus berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila. Sekarang, mari kita lihat bacaan di halaman 21 yang berjudul Ayam Jago dan Rubah. Bacalah teks tersebut. Setelah membaca cerita Ayam Jago dan Rubah, untuk tugas di rumah, tuliskan pendapatmu tentang sikap yang dimiliki oleh Ayam Jago dan Rubah. Tulis juga pesan yang ada di dalam cerita tersebut. Tugas tersebut terdapat di halaman 22. Setelah kalian mengerjakan tugasnya, jangan lupa upload di Google Classroom ya. Soleh dan soleha, terangkan percakapan pada teks di halaman 23 yaitu percakapan antara Made dan petani cabai tentang bagaimana cara merawat tanaman cabai. Perankan percakapan tersebut bersama anggota keluarga di rumah ya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat. Misalnya, tumbuhan di hutan yang dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya banjir. Tumbuhan-tumbuhan tersebut harus kita jaga kelestariannya agar lingkungan kita menjadi seimbang. Banyak cara menjaga kelestarian tumbuhan.
Mari kita buat peta pikiran untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Cara menjaga kelestarian tumbuhan yang pertama yaitu dengan cara tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua adalah dengan melakukan tebang pilih. Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan penanaman kembali tumbuhan yang dimanfaatkan. Cara yang keempat adalah dengan melakukan pemeliharaan tumbuhan secara benar. Cara yang kelima yaitu membuat hutan lindung. Cara yang keenam adalah melakukan budidaya tanaman. Keenam cara tersebut dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Kalian boleh mencari cara yang lain untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ingat ya, di dalam kehidupan sehari-hari, sikap kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu pula dalam menjaga kelestarian tumbuhan. Tumbuhan tersebut harus kita jaga kelestariannya agar lingkungan kita menjadi seimbang. Jangan lupa ingat selalu protokol pencegahan COVID-19. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan kelima, membatasi mobilitas. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.